Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari observasi kami di sekolah SD 021 Pembogoran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM H052437. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil dengan NIM H052435. Perkenalkan, nama saya Muldekman dengan NIM H052473. Perkenalkan, saya Sedra Frederika P dengan NIM H054311. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM H05243220. Langsung saja kita masuk di video presentasi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai landasan dan evolusi kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan. Ya, kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Dokumen atau rencana ini berisikan kualitas apa yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengikuti kurikulum tersebut. Jadi pada saat ini Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu menekankan kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibilitas guru dalam menyusun pembelajaran, serta penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional. Pada hasil data observasi kami di SD 021 Pembogoran telah menggunakan kurikulum Merdeka. Hal ini terlihat dari adanya penerapan pembelajaran berbasis proyek, dan juga gurunya sudah memiliki kebebasan dalam menyusun pembelajaran, serta penerapan P5 dalam proses belajar dan mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Nah, yang pertama itu implementasi kurikulum. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah, pihak sekolah melakukan analisis terhadap potensi dan kondisi internal seperti peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan program sekolah. Nah, kedua, keterkaitan data observasi. Nah, dalam implementasi kurikulum di SDN 021 Pembogoran, pelaksanaan kurikulum yang telah kami observasi, pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Karena di sekolah SDN 021 Pembogoran sudah menerapkan kurikulum secara mandiri. Nah, dengan menyusun perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, adapun prinsip penerapan kurikulum. Nah, prinsip penerapan kurikulum. Nah, salah satu prinsip utama dalam penerapan kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Nah, prinsip ini menekankan bahwa peserta didik memiliki karakteristik minat yang berbeda. Nah, yang kedua itu keterkaitan data. Nah, berdasarkan hasil observasi di SDN 021 Pembogoran, prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Nah, guru sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui kegiatan student centered learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja kita masuk di tujuan capaian belajar. Prinsip penyusunan tujuan belajar. Kurikulum Merdeka menjelaskan bahwa tujuan belajar harus dirancang berdasarkan karakteristik peserta didik dan pencapaian kompetensi yang bermakna.
Nah, tujuan capaian belajar dalam kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir pendidikan. Nah, kedua itu hasil observasi guru di sekolah telah berupaya untuk mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam tujuan pembelajaran, terutama pada kegiatan, proyek dan aktivitas sekolah, aktivitas kolaboratif di kelas maupun di luar kelas. Oke, baik, selanjutnya itu metode observasi. Nah, di sini jenis penelitian metode observasi yang kami gunakan itu adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka di SD dilaksanakan. Kemudian itu ada lokasi dan waktu. Nah, kami melakukan observasi di Sekolah Negeri 21 Pamboborang pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025. Alasan kami memilih sekolah ini karena sekolah-sekolah yang ada di Majene itu sudah ditandai oleh kelompok lain. Jadi, beda. Lihat, tuh tiga. Nah, selanjutnya itu subjek observasi. Nah, kami apa sih? Ibu Ekayanti Ayu Lestari SPD. Beliau adalah salah satu guru kelas 5 di sekolah SD 21 Pak Boborang. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik dengan wawancara dan dokumentasi dan melakukan wawancara kepada Ibu Eka selama kurang lebih 1 jam. Terima kasih. Nah, adapun hasil observasi dan analisis kami ada 3. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, di SDN 021 Pamboborang, penerapan P5 itu berfokus pada 2 tema, yaitu gaya hidup yang berkelanjutan dan kearifan lokal, yang dimana kelas rendah dan kelas tinggi itu memiliki koordinasi yang berbeda. Nah, untuk kelas rendah itu contoh penerapan praktiknya itu yang dengan cara bercocok tanam dengan menanam cabai dan tomat. Sedangkan untuk kelas tinggi contoh penerapannya itu dengan menanam buah-buahan seperti pepaya. Nah, tema ini dipilih karena disesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Nah, dampak dari kegiatan P5 ini yang gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal ini, peserta didik menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan juga murid bisa menerapkannya di rumahnya. Nah, yang kedua itu ada capaian pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi dari wawancara yang dilakukan, penerapan kurikulum Merdeka di SDN 021 Pamboborang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan di berbagai aspek, di mana peserta didik ini mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya, terutama melalui kegiatan proyek dan penguatan profil Pancasila dengan menggunakan P5 dengan tema gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, aspek yang pertama itu aspek pengetahuan, yang dimana itu peserta didik mulai memahami konsep dasar dari setiap materi dan bisa menerapkannya dalam kegiatan praktiknya seperti menanam dan merawat tanaman. Yang kedua itu aspek keterampilan, yang dimana itu peserta didik mampu bekerja sama dan dalam kelompok, aktif dalam kegiatan proyek dan mampu menunjukkan sikap mandirinya. Aspek yang ketiga itu sikap dan karakter, di mana itu peserta didik tampak lebih peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ini juga mulai
terlihat pada perilaku peserta didik di lingkungan sekolah, yang dimana anak-anak mulai menunjukkan perilaku baik mereka, meskipun memang ada beberapa kendala, misalnya ada beberapa murid yang belum bisa membaca dan belum lancar menghitung. Nah, adapun alur tujuan pembelajarannya itu yang berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SDN 021 Pembomborang, di mana itu adalah alur tujuan pembelajarannya telah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah disusun oleh guru secara berurut, mulai dari asesmen awal hingga dengan tercapainya capaian pembelajaran. Setiap alur dirancang dengan memperhatikan kesinambungan antara peserta didik. Jadi guru itu memperhatikan kesesuaian antara pembelajaran dengan kemampuan siswanya. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.